Teman-teman, saya lagi ada di store-nya Konsina. Siapa yang nggak tahu Konsina? Nah, ini saya kasih tahu ya. Konsina itu adalah sebuah brand lokal yang memproduksi barang-barang outdoor lifestyle. Nah, Konsina itu dimulai dari sebuah toko sederhana dan saat ini sudah memiliki lebih dari 300 cabang penjualan di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu nih, kualitas dari Konsina ini nggak kalah dengan brand-brand internasional dan bahkan lebih bagus. Nah, saat ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk melihat kisah suksesnya Pak Dison Toba sebagai seorang CEO dari Konsina. Bagaimana dia membangun bisnis ini dan bagaimana dia memimpin ini dan membesarkan organisasi dari Konsina ini. Yuk kita ikuti. Yes teman-teman, kita sekarang lagi ada di podcast bersama dengan Bang Dison Toba. Bang Dison Toba ini teman-teman harus tahu juga ya, beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Dan kita mau tanya lebih dalam lagi nih, unit bisnis, pekerjaan, dan juga awal karirnya bagaimana. Sampai sekarang kita bisa punya begitu banyak usaha yang dilakukan. Jadi kita mau kenalan dulu sama Bang Dison Toba. Halo Bang Dison. Halo. Ya, salam kenal ya Bang. Salam Buat kenal. teman-teman yang di sana. Kita mau kenalin Bang Dison Toba ini, mungkin bisa perkenalan singkat dulu Bang. Siapa sih Bang Dison Toba ini? Biar teman-teman juga tahu dan nanti bisa cek di YouTube channelnya dan seperti apa nanti silakan Bang Dison Toba. Ya, saya Dison, saya pemilik atau owner dari Konsina Segara Alam, perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dunia outdoor. Dunia outdoor ya Bang ya. Berarti kalau bisa dibilang ini kayak baju yang sekarang Abang pakai ya? Ya. Baju ya, gitu loh. Dan guys, teman-teman juga mesti tahu ya, saya juga pelanggannya Konsina nih dan sering beli produknya Konsina. So kemanapun nanti teman-teman lihat ada toko Konsina, kita bisa mampir dan bisa beli ya berarti produknya outdoornya dari Konsina. Nah, Bang, sedikit saya mau tanya nih Bang. Awal mulanya, kalau saya banyak baca literasi dari online nih, ada yang bilang dimulai dari sebuah usaha yang kecil dengan modal yang ya kalau orang bilang nggak mungkin gitu dengan modal segitu bisa bikin sebuah bisnis yang sekarang besar gitu loh. Bisa cerita nggak Bang, awal mulanya kayak apa? Ya, ini kan bisnisnya awal mula dari hobi ya. Oh, hobi ya? Dari hobi, kemudian saya start dari uang saku apa yang kita punya, uang saku kuliah atau sekolah. Jadi waktu masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah di bisnis ini dibuat ya? Ya, Oke. masih ini sudah dimulai dari kuliah. Jadi benar-benar dari nol. Dari nol? Ya, dari apa adanya, dari nothing menjadi something. Oke. Itu dari tahun 99. Nah, kalau Abang tadi bilang hobi, berarti hobinya Abang itu hobi yang berhubungan dengan kegiatan di outdoor? Betul. Naik gunung, Betul. camping, Ya, betul. menyatu dengan alam. Ya. Oke. Nah, waktu kepikiran bisnis itu memang teman-teman mesti tahu ya, based on hobi ternyata itu bisa jadi sebuah bisnis gitu loh. Dan kita mau tahu lagi lebih dalam nih, Bang, produk apa yang pertama Abang bikin ketika membuat ini? Apakah sudah langsung namanya Konsina atau dulu belum namanya Konsina? Pengen tahu juga kita nih. Ya, jadi kalau flashback sedikit ke belakang, dulu di Indonesia ini banyak pabrik-pabrik yang mengerjakan produk luar. Produk luar. Jadi produk outdoor di seluruh dunia waktu itu tahun 90-an itu mungkin hampir 100%, 95 sampai 99% produk outdoor seluruh dunia itu bikin di Indonesia. Oke. Karena di Indonesia dikenal dengan workmanship-nya, jahitannya itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi banyak bikin di sini. Nah, saat itu karena saya ikut kegiatan outdoor, sehingga tahu produknya dibikin di sini, ngelihat ada peluang gitu loh. Karena pabriknya sangat besar, sehingga limbahnya juga banyak. Limbah pabriknya. Yes. Nah, yes. saat itu tahun 98 98. karena krisis banyak pabrik yang akhirnya hengkang dari Indonesia. Oh, oke. Gitu. Dan ini 98 peluang ya? kan, ya karena peminat produk outdoor yang bagus tuh di Indonesia sangat banyak sebenarnya saat itu. Ya, ya. Yang produk luar gitu Yes. loh. Tapi karena pabriknya nggak ada, kemudian saya berpikir sudah mulai produksi yang menurun. Kemudian saya pikir kenapa limbahnya nih
saya tidak pakai. Jadi Karena based on limbah itu, dari abang limbah. bikin sebuah produk. Nah, apa yang pertama kali dibuat bang produknya? Tas pinggang. Tas pinggang ya? Iya. Dan waktu itu mereknya udah langsung bikin Konsina? Belum. Belum ya? Kita waktu itu pakai merek lain. Kemudian kebanyakan teman orang bilang ini merek Son, kenapa nggak merek sendiri? Bahannya udah bagus, jahitannya bagus, desainnya bagus. Nah, waktu itu saya baru kepikiran juga, bener juga ya. Kok kenapa harus pakai istilahnya ngikutin merek luar lah waktu itu. Oke. Dan came up dengan sebuah idea, bikin nama Konsina. Nah, kalau boleh tahu, Konsina ini namanya diambil dari apa gitu loh? Konsina itu Conservation of Indonesia. Nah buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Konsina, barusan dibilang ya, Conservation of Indonesia. Jadi ini produk lokalnya Indonesia banget ya teman-teman ya. Jadi dari situ ya nama Konsinanya. Dan dimulainya gaungnya Konsina ini di tahun berapa tuh bang? Pertama kali di launching lah merek Konsina. Zaman dulu kan tahun segitu tidak ada medsos, nggak ada apapun juga. Jadi kita bergerak dari ini pertemanan, dari mulut ke mulut. Menjualnya gitu, ya? Memperkenalkannya mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Ke komunitas-komunitas teman-teman outdoor. Ke komunitas-komunitas, ke mahasiswa, teman-teman gitu. Nah, pasti ada suka dukanya bang. Ya. Ada suka dukanya. Karena saya tahu membangun bisnis dari yang tadi abang bilang itu nggak gampang, pasti ada banyak perjalanan. Nah kita pengen tahu nih bang, teman-teman pebisnis muda ini juga pengen tahu waktu membuat Konsina dan menjual, dan banyak story sebenarnya yang bilang bahwa dari teman ke teman menjual, mungkin ada teman yang ngutang gitu ya, terus akhirnya cash flow berantakan seperti itu. Nah kita pengen tahu bang, sampai sekarang bisa sebesar ini, how to manage that secara kepemimpinan dan organisasinya abang nih, gitu loh. Lebih spesifiknya dari yang tadinya mungkin toko kecil, sekarang sudah punya banyak guys cabang gitu ya. Gimana memanagenya bang? Gitu loh. Ya karena ini kan salah satu saat itu di Indonesia boleh dikatakan tidak banyak perusahaan seperti kita. Artinya dari hulu sampai hilir kita handle. Kalau orang kan cuma jual distribusinya aja atau cuma produk aja, tetapi kita tuh dari produk, dari raw, dari bahan mentah sampai barang jadi, kemudian kita urus promosinya, marketingnya, apa semua kita urus. Jadi tidak ada kegiatan serupa yang bisa kita ikuti, kita copy gitu ya, atau kita pelajari. Sehingga ini semua harus saya bikin sendiri, sistem manajemennya atau apapun juga. Karena bagaimanapun juga, karena juga ada brand-brand lain juga, itu harus dibikin seefisien mungkin kan. Nah, sehingga bagaimana membuat skala organisasi yang efisien, tetapi menghasilkan produk tetap yang paling bagus. Itu yang kesulitannya, sehingga harga kita bisa tetap harga affordable buat seluruh customer gitu. Nah, saya jadi kepikiran, kalau memang ini, abang sekolahnya sekolah bisnis nggak sih? Enggak, bukan. Bukan sekolah bisnis ya? Bukan. Jadi totally bisnis berangkat bukan dari saya seorang pebisnis yang memang sekolah ekonomi misalkan begitu ya? Oh, bukan. Abang sekolahnya, jurusannya yang lebih sukanya? Jurusannya teknik industri. Teknik industri, wow. Teknik industri yang akhirnya go bisnis. Nah, kita pengen tahu juga bang, dari teknik industri lari ke bisnis, pastikan ada transformasi cara berbisnis, membawakan bisnis ini dan organisasi makin besar, makin banyak karyawan, harus banyak yang diurus. Nggak cuma ngurusin produk aja atau memanage yang tadinya bikin cuma tas-tas kecil, akhirnya harus ya dari desainnya, dari model-model tasnya, distribusi barangnya, membuka cabang, mempromosikannya. Nah, ini semua abang yang manage atau memang ada tim yang membantu abang nih? Ya memang awalnya saya manage, karena kan ini kan perusahaan bukan langsung didirikan sempurna, ada tim marketing apa segala macam, enggak. Ini kan dimulai dari cuman bekerja 1 orang, gitu sampai 1.000 orang. Nah itu kan ada proses semuanya. So sekarang udah sampai 1.000 orang lebih ya? Ya. Kurang lebih ya? Ya. Itu kan semua melalui proses, sehingga kita harus sudah tahu urutannya nih. Dari awal pertama kita bikin produk, setelah bikin produk
kita kendalanya di mana? Apakah kendalanya di marketingnya, apa kendala di produknya, atau kendala di apa? Nah, begitu ada kendala, kita atasin kendala yang ini, kemudian kita siap-siap. Kalau dia naik lagi, scale-nya naik lagi, permasalahan kemudian berikutnya ada di mana nih? Perlu toko baru. Nah, kalau perlu toko baru, image tokonya seperti apa dibikin. Begitu ketemu toko 1, 2, bikin 3 toko, maka diperlukan lagi produknya lebih banyak. Siap. Gitu. Begitu produknya makin banyak, diperlukan lagi customernya makin banyak lagi. Nah, sehingga urut-urutan itu yang mana yang paling skala prioritasnya per tahun, targetnya, keputusan. Jadi kan yang saya bilang tadi, kita punya produksi, kita punya toko, kita punya apapun, sehingga setiap tahun kita harus punya prioritas. Mana nih tahun ini yang kita mau kerjakan, di sisi marketing kah, di sisi produksi kah, di sisi promosi kah, yang mana menjadi hal yang penting. Karena kalau di saat itu ya, kalau dijalanin semuanya butuh dana yang besar, butuh ini yang besar ya masih agak sulit juga, sehingga keputusan-keputusan itu yang harus harus kita putuskan. Menarik Bang. Jadi seorang yang belajarnya teknik industri, lari ke bisnis, ada nggak sih yang mementor abang nih, yang memberikan ya semacam pengarahan, atau abang bener-bener by nature belajar ini? Ya, semuanya by insting ya. By insting ya? Ya, jadi nyemplung aja udah ya? By insting, nyemplung, kemudian belajar dari sukses orang lain. Baca buku. Baca buku, guys. Ya. Baca buku, itu paling penting. Jadi belajar dari membaca sendiri ya? Ya. Baca, karena untuk kita menuju sukses, kita tidak bisa mengikuti jejak orang lain kan. Nah, itu kita harus membuat jejak sendiri. Gitu. Tetapi kita mempelajari orang bagaimana dia jatuh, bagaimana dia berhasil, sehingga kita tidak jatuh dalam posisi yang sama seperti orang-orang itu. Nah, gitu. Nextnya Bang, kita pengen tahu juga nih, Konsina sudah hadir sekian tahun di Indonesia dan sekarang tahun 2024 ya. Nah, kita tahu kemarin sempat ada pandemi. Nah, pasti pengen tahu juga nih, problemnya apa Bang? Ketika kemarin menghadapi pandemi, semua bisnis, kalau kata orang, down, turun, apakah Abang juga sempat mengalami seperti itu? Boleh share nggak Bang sedikit? Ya, jelas kita dampaknya sangat luar biasa kan. Karena sebenarnya produk kita ini penggeraknya sebenarnya tidak hanya wisatawan lokal aja, tetapi mancanegara. Karena begitu turis mancanegara datang, maka banyak guide atau supir, driver, atau juga orang-orang yang bantu bergerak di pariwisata itu membutuhkan produk seperti kita. Karena sebenarnya produk outdoor seperti ini di luar negeri, terutama di Eropa, Amerika, sudah sangat dikenal. Sehingga sangat banyak turis luar negeri itu datang ke Indonesia pakai produk outdoor tapi merek luar, kan mahal. Sehingga guide sama ininya, porternya atau apa yang drivernya ngelihat, ternyata model begitu bagus ya, sehingga dia beli produk lokal. Sehingga saat itu begitu pariwisata kita agak booming, sebelum pandemi booming, sebelum pandemi booming, maka produk kita juga booming. Gitu, karena ada pengaruh. Tapi begitu inline. Begitu pandemi, pas pandemi ya kita ngedrop lah. Ngedrop jauh. Gitu. Tetapi kita juga salah satu perusahaan yang dari awal begitu pemerintah menetapkan bahwa hari Senin besok akan ada tutup semua kegiatan, ada pembatasan. Ya. Nah, saya salah satu orang yang percaya bahwa pembatasan ini tidak akan sebulan 2 bulan, tetapi akan bertahun-tahun. Minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu sudah pasti, sehingga dari awal kita sudah ambil keputusan, gitu, sebelum terlambat, gitu, ambil keputusan. Kemudian manajemen berusaha sebisa mungkin tetap melakukan bisnis, seperti contoh kita waktu itu bikin masker, bikin APD. Jadi varian produk yang dibutuhkan oleh market di lapangan sesuai dengan situasi saat itu ya? Saat itu. Kemudian juga kita langsung setiap toko melakukan online gitu. Nah, insting itu sebelumnya apakah sudah online atau belum online sama sekali sebelum pandemi?
Sebelum pandemi ada online, tetapi online itu tidak terlalu diurus ya, tidak terlalu diseriusin ya, karena waktu itu fokusnya belum ke situ ya, karena banyak belum orang situ, masih karena walk in ke toko ya. offline-nya masih besar. Yes, Gitu. yes. Nah, begitu mati sama sekali offline, sedangkan ini anak-anak tetap harus digaji, Ya. harus tetap ada pemasukan, Betul. sehingga kita harus berpikir gimana nih caranya. Ya udah dibikin online, karena orang pada saat pandemi kan banyak buka handphone apa segala macam. Baik, Nah, setiap toko buka WA, menyebar WA-nya bahwa barang diantar secara free, gratis, mereka nggak perlu ini. Nah gitu. itu Jadi hebatnya, kepemimpinan kita abang layanin. itu bisa melihat, menangkap situasi yang unhappy, Ya. atau saya bilang happy problem. Ini ada problem nih, ada pandemi nih. Nah gimana kita solvingnya? Nah itu kan kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Pak Dison ini akhirnya melihat bahwa prediksinya tuh nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Nah gimana bisa survive, dan Bang Dison ini udah punya problem solvingnya, bahkan yang tadinya walk-innya banyak, dia harus berpikir gimana bisa tetap running perusahaan. Nah gaya kepemimpinan ini yang sebenarnya kita mesti, ya amit-amit ya, kita juga nggak mau lagi ada pandemi seperti ini. Tapi kalaupun nanti sampai ada sesuatu terjadi yang kita nggak tahu, mungkin ke depannya ada bencana alam atau apa yang memungkinkan ini bisa membuat bisnis. Nah, sebagai seorang pebisnis, saya pikir kita harus belajar dari Bang Dison bahwa kita mesti lihat tren, kita mesti punya insting yang bagus, dan kita bisa menjalankan bisnis dengan benar. Nah, satu hal yang kita belajar dari Bang Dison saat ini bahwa insting bisnisnya Bang Dison ini keren banget gitu loh. Dan by nature belajar gitu loh. Yang mentor pribadinya sih yang mengajarkan, let's say kayak misalkan saya belajar dari Bill Gates, enggak, dia nggak call juga kok sama Bill Gates, tapi belajar dari sendiri. Nah, saya pengen tanya Bang, 5-10 tahun lagi ke depan, mau apa yang dilakukan dengan produk Consina ini? Visi misinya? Ya, karena istilahnya dengan adanya pandemi bisa dibilang ya, bisa dibilang dunia itu di restart lagi dari nol lah. Oke. Saya pribadi berbicara seperti itu karena Yes. orang tidak boleh bergerak, orang tidak bisa ngapa-ngapain, orang berpikir kembali, merefleksikan lagi dirinya, apa yang dia cari di dunia ini segala macam. Ya. Dan dari dulu, dari saya awal bergerak di bisnis ini, saya selalu berkata dalam diri saya sendiri, pada intinya semua manusia itu akan kembali ke alam. Akan kembali ke alam. Entah hatinya atau keinginan dia. Jadi kadang-kadang kan orang kalau lagi jenuh, aduh enak banget nih ke puncak, dingin-dingin. Nah itu kan udah mau kembali ke alam segala macam. Yes, Sehingga yes. bisnis ini memang tidak akan mati. Oke. Apalagi Indonesia dengan alamnya yang begitu luas, begitu indah. Yes. Justru bisnis ini akan lebih besar dan jauh lebih besar lagi. Baik. Gitu. Karena dengan adanya medsos sekarang, anak muda makin sering men-sharing tentang kegiatan di alam bebas. Gitu. Nah, Jadi- kalau saya bilang restart lagi, istilahnya bisnis saya juga gerak dari nol. Oke. Orang juga banyak yang belajar kegiatan alam bebas atau berkegiatan outdoor juga dari nol. Yes. Gitu. Sehingga nih Iya. kita lagi bangkit-bangkit nih. Nah, 5 tahun 10 tahun lagi ya kita mengharapkan bahwa sudah semakin banyak orang Indonesia yang bisa berkegiatan alam bebas dan Consina bisa semakin besar atau menjadi leading di Indonesia. Indonesia ya. Kenapa saya bilang di Indonesia? Ya. Karena Indonesia ini pangsa pasarnya sangat besar lagi, Betul. sangat besar dan masih sangat bertumbuh. Yes. Gitu. Sehingga perlu keseriusan, Ya. perlu juga fokus Ya. untuk membentuk pasar di dalam negeri sendiri, di negeri kita sendiri. Sebagai contoh gitu ya. Orang kalau kita kan jualannya itu fungsional gitu. Fungsional. Kita jual baju, jual jaket itu secara fungsional, bukan fashion. Oh, oke. Orang beli jaket kita bukan karena bagus, Ya. tetapi karena Berfungsi untuk dia naik gunung. supaya tidak dingin. Tidak dingin. Gitu, Nyaman segala dipakai macam. gitu. Nah, sehingga itu kita memerlukan mengedukasi orang terhadap produk kita. Not just Gitu. fashion, tapi memang itu kebutuhan. Iya. Ketika lu harus pergi ke alam, ini yang lu butuhkan. Dibutuhkan. Iya. Karena orang Indonesia sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun tidak pernah
memakai alat itu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ketika di puncak kan orang-orang ya pakai aja jaket apa aja lah. Jaket kulit juga nggak apa-apa asal jaket, ini juga nggak apa-apa asal jaket gitu. Mereka kepikiran gitu. yang anti air atau segala macam Iya, kan nggak belum kepikiran kan, ya. Iya, sehingga iya, kita perlu edukasi. ya lebih jauh. Sehingga tapi sampai sekarang pun edukasi itu masih terus kita lakukan terus karena memang masih belum Diperlukan banyak. ya, masih Karena belum banyak. memang di dunia outdoor itu tidak hanya jaket, semua banyak. Betul. Ya celana, ya sepatu, Safety ya juga. kaos kaki, ya apa segala Betul, macam. betul. Nah itu dan pasar Indonesia outdoornya nih masih rendah. Iya, iya. Penggiatnya? Kalau di luar negeri, Eropa, Amerika, bisa kita bilang pada saat liburan mungkin 60%, 70% penduduk sana melakukan kegiatan outdoor. Kalau di Eropa, di Amerika pada saat libur yang paling penuh duluan itu adalah tempat camping dibanding hotel. Iya. Kebalik sama di kita. Kalau di Kita kita full book hotel. full book hotel, camping masih ada. Iya, gitu, iya, kebalik. Dan itu saya bilang, saya yakin di Indonesia suatu saat akan flip juga seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Kalau orang melakukan camping, melakukan kegiatan outdoor dengan equipment yang nyaman, segala Iya. macam, dia Iya. pasti akan suka. Yes. Cuman kalau dia naik gunung kedinginan, kelaparan, aduh deh, gua kapok deh. Betul. Tapi kalau kita edukasi, dia berangkat dengan orang yang tepat, kita kasih tahu, Iya. dia ternyata naik Prepare-nya gunung oke enak gitu ya. prepare-nya. Lu kedinginan nggak? Enggak tuh, jaketnya bagus. Oke. Lu tidur nyenyak? Oh, tidurnya nyenyak, gua sleeping bag-nya enak, tempat tidurnya bagus, Siap. tendanya enak. Oke. Minggu depan berangkat lagi ya. Nah, itu Oke. dia. Nah, kita mau back to bisnisnya lagi, Bang. Saya pengen tahu. Nah, Bang, ketika Abang memimpin Konsina dan sekarang Abang tahu ya, eranya kan udah era digital nih. Ya. Eranya udah digital, orang semua serba digital. Tapi tadi Abang kan bilang ya, kita back to nature. Saya kepikiran ya, anak-anak muda sekarang kan tanda kutip mager. Ya. Malas gerak, maunya di rumah aja, nyaman di AC, main game segala macam. Nah, ada nggak strategi yang dilakukan oleh Konsina supaya jangan sampai ini mengajak lah, mengedukasi tadi Abang bilang gimana caranya? Ada nggak strategi yang Abang lakukan dalam hal ini? Ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak mau bergerak atau malas mager karena nggak ada yang ngajak juga. Ya. Terus nggak tahu kemana juga. Karena yang dilihat kan hal yang lain gitu. Betul. Begitu kita ajak mau naik gunung kayak udah nggak kebayang sama dia. Oke. Gimana segala macam. Nah, makanya kita biasa mengajak mereka. Makanya Ya. Konsina itu event? hampir tiap bulan tuh ada event pendakian Oh, atau oke. jalan-jalan atau Oke. kemana kita Oke, ajak oke. tuh semua secara terbuka dan Ya, itu ya. biasa yang nggak punya temen atau apa bisa ikut Oh, juga ke situ. menarik Itu ya, menarik ya. Kita ini sediakan. Jadi ada camp, ada event Iya. yang digaungkan di Southwest segala Iya, macem. iya. Jadi teman-teman yang tadinya mager nih, nggak mau gerak Iya. dan pengen tahu alam, saya pikir ada baiknya kontrol terus ya. Instagramnya apa, Bang? Konsina official. Konsina Official. Nah, di situ banyak event, ada kegiatan dan juga mungkin varian produk-produk baru yang dikabarkan oleh teman-teman Konsina. Nah, follow Instagramnya Konsina Konsina Official. Dan tentunya nanti teman-teman yang mager, yang males, ayo back to nature, ke alam. Kita lihat apa kegiatan di alam. Menarik juga loh, nggak cuma main laptop, nggak cuma main game, tapi ternyata kegiatan-kegiatan alam itu sangat indah dan bisa keliling Indonesia. Nah, yang menarik, Bang, ada ini nggak sih dari event itu ada sesuatu yang mungkin buat anak-anak muda nih, anak muda yang mau berkegiatan seperti itu, ada nggak sih strategi mungkin belajar leadership, mungkin nanti ada paket-paket apa yang diberikan, bisa cerita nggak, Bang, supaya nanti ketika follow Instagramnya, oh gue mau ikut nih, ada satu company atau satu komunitas atau satu anak SMA segerombolan mau pada berangkat nih ya, ada cerita nggak, Bang, soal itu? Kita itu biasanya eventnya kita dipindah-pindah setiap bulan. Oke. Karena kita punya beberapa toko. Oke. Kayak bulan ini Surabaya, nanti yang mengadakan di Jogja, sebagian di Jakarta, itu kita mengajak sebagai contoh pendakian gitu loh. Oke. Nah, ketika mereka mendaftarkan diri pendakian, maka kita kumpulkan peserta di WA group. Oh, Nah, oke. di WA group itu kita akan kasih tahu ke mereka bahwa buat pendakian besok sekian hari kebutuhannya ini. Yes. Yeah. Nah, mereka bisa melengkapi kebutuhannya dengan berbelanja atau mau sewa atau mau apa, kan banyak pilihannya sekarang. Sampai kalau mereka harus tidak punya tenda, kita kasih pinjem tendanya. Artinya gini, Bang, sorry saya potong. Pendaki pemula pun nggak usah Boleh. takut ya? Boleh. Nggak usah takut karena akan ada
orang-orang yang nanti akan punya kompetensi ngajarin dan mengawasi mereka dan Iya, kita- membuat mereka enjoy ya. Kita bimbing gitu. Bimbing loh. ya? Ya, Oke. karena kan zaman sekarang orang kan cari konten nih. Ya, Apa biasanya anak-anak muda nih Yes. cari konten di gunung biar pemandangannya bagus segala macam, dapat follower gede. Tetapi Ya. kadang-kadang mereka lupa bahwa yang gunung ini yang mereka mau daki ini bukan kayak di puncak gitu loh, Iya. tetapi yang Harus yang ada safety-nya. harus ada persiapan Persiapan karena yang baik. gunung itu agak beda sama di daratan. Sekarang musim panas di atas bisa tiba-tiba hujan. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan ya. Nggak bisa Oke. gitu. Alam nih, alam. Alam, kita Oke. bermain aman alam, bahaya selalu ada. Siap. Nah, makanya ini kita siapkan yang biasa sudah naik, sudah tahu cuaca terburuk nanti akan seperti ini begini. Nah, kita harus siap. Nah, Setuju bang. bedanya kalau bersama-sama Ya. itu suasananya lebih enak Ya. dan bisa saling bantu Oke. gitu. Jadi as a team ya. Ya setim. Zaman sekarang, anak sekarang itu tidak pernah ngerasain namanya haus. Karena nemuin aqua gampang di mana-mana. Beli. Beli. Nah, minuman mineral mau cari di mana warung ada. Iya. Oke. Tetapi anak gua Kalau Edsel, di gunung ya. ya, anak gua Edsel dengan naik gunung, dia udah tahu betapa setitik air itu sangat berguna. Wah. Karena saya bilang, bawa minum 1 botol, kurang. Kamu harus bawa minum buat diri kamu sendiri. Iya. Jangan minta-minta, jangan nyusahin orang. Iya. Ya udah 2 botol. Kurang, saya bilang. Enggak, ini cukup. Bener ya, jangan Iya. minta minuman saya ya. Saya Iya. bilang gitu. Oke. Bener, masih jauh. Jadi Baru setengah perjalanan minumnya udah habis. Berarti sebenarnya Gitu. kita mengikuti kegiatan alam pun kita memanage diri ya, belajar Iya, gitu ya. belajar. Bagaimana memanage dan mempersiapkan dengan baik. Ya, Oke. kemudian Esel juga belajar bagaimana saya diemin dia minumnya habis. Kan udah perjanjian, saya nggak kasih minum. Nah, Saya bilang, lalu apa yang dilakukan dia nih? minta minum sama orang lain. Oh, I see. Terus dikasih. Ah. Dan dia kaget. Dikasihnya bukan cuma minuman, Iya. ditanyain, "Dek, udah makan?" Oh, "Udah." "Nggak apa-apa, ini makan aja." so "Ini biskuit, ini apa coklat, ya? Bisa dibilang ini." akrab sekali ya teman-teman pencinta alam ini ya. Iya, sehingga dia belajar gitu. Oh, Sehingga dia punya kolaborasi, berteman. punya pemikiran bahwa oh, orang itu ternyata baik sekali ya. Iya. Dan iya, hal itu tidak bisa didapatkan di kota, pengalaman itu. Gitu. Dan kita buat ajarin juga susah kan. Ya. Artinya Gitu. banyak sekali pengalaman yang sudah didapat Ya, ya. Nah, gitu. belajar dari kepemimpinan abang tadi mengajari anak sendiri untuk mereka juga anak-anak ini bisa belajar untuk memanage diri. Nah, saya mau tahu bang, ketika abang memanage masalah apa sih yang kerap timbul dalam kepemimpinan abang dalam organisasi yang saat ini Konsina lakukan dari awal sampai akhir pasti ada juga problem. Nah, gimana abang memanage organisasi ini supaya tetap jalan gitu bang? Dari sisi mungkin 1000 karyawan itu bukan hal yang sedikit gitu loh. Gimana abang memanage-nya? Apakah abang punya manajer area, lalu dibantu, lalu bagaimana mengontrolnya? Apakah ada setiap frequently, setiap bulan ada meeting bersama? Kita pengen tahu bang, seperti apa nih? Ya, bisnis ini adalah salah satu bisnis yang penuh kreativitas dan inovasi. Inovasi. Jadi kita memang bergerak di dunia manufaktur produksi, Oke. tetapi semuanya tidak bisa kita ikutin dengan cara seperti robot gitu ya. Sehari-hari begitu aja, Oke, tiap hari oke. muter, tidak seperti itu. Karena kita harus bikin konsep produk, terus kemudian bagaimana produksi lebih efisien lagi, Yes. terus promosi, kemudian dari customer seperti apa, sehingga sebenarnya banyak verifikasi organisasi yang harus kita ini lakukan. Cepat sekali berubah, Ya. karena untuk kita menyesuaikan kepada customer, kalau organisasi kita kaku, nah ini yang bikin sulit. Nah, yang sulit ini adalah merubah orang-orang yang sudah nyaman, Iya. gitu loh. Karena kadang-kadang seperti kita nih jadwal produksi sudah kita bikin planning nih, ini produksi gitu loh. Sekian termasuk bahan baku semua segala macam. Tiba-tiba kita lihat ada ini perubahan di customer. Sekarang lagi tren nih, Ya. modelnya begini. Lah sebentar ini jadwal sudah jalan. Ya. Ya kita tidak akan menyelesaikan jadwal ini, tapi kita flip lagi, kita rubah bagaimana kita merespon kebutuhan pasar secara Ya. cepat. Nah ini yang saya harus trigger teman-teman bahwa
ayo kerjain yang lain ya, lebih susah, harusnya udah tinggal jalan, tapi kita start lagi dari nol, kita bikin kerangka lagi, bikin apa lagi buat produksi barang yang memang diinginkan customer. Kemudian ini bahan yang udah dipesen ini seperti apa nih, karena beda nih karakternya. Nah itu kita harus kita ini lagi pikirkan lagi, gitu loh. Berarti abang update selalu ya? Ya. Harus selalu update ya teman-teman ya? Harus selalu update di semua posisi organisasi. Ya, termasuk mungkin kita harus juga lihat tren di luar negeri seperti apa. Apakah itu juga mempengaruhi? Sangat mempengaruhi ya? Sangat. Tadi abang cerita juga sama kita bahwa abang juga di manufacturing. Berarti ada pabrik sendiri ya? Ada pabrik sendiri ya? Dan berapa karyawan di sana bang di pabrik? Di pabrik mungkin ada 800-an. Wow, 800 orang teman-teman. Itu manage-nya pasti nggak gampang. Dan saya kebayang sih, 800 orang itu belajar, bekerja, melakukan, dan menciptakan produk-produk baru yang dibutuhkan sama teman-teman dan yang saat ini ada di toko, teman-teman bisa beli dan pakai. Nah, itu juga di-manage sama Bang Dison ini. Nah, saya juga pengen sebagai penutup nih Bang, ada nggak pesan buat kita nih? Misalkan pengen tahu juga nih ya, produk Konsina ini udah dipakai belum sih sama teman-teman di luar negeri atau ekspor misalkan gitu, atau mungkin sudah ekspor kok atau akan ekspor, pengen tahu juga dari abang. Kita sebenarnya sudah ekspor beberapa tahun lalu, di 2015-2016 kita sebenarnya sudah ekspor ke Singapura, Malaysia, segala macam. Sudah macam negara ya? Ya, tetapi waktu itu dalam negeri sedang naik-naiknya, sehingga kapasitas produksi kita full, gitu, sehingga kita opsinya, setelah itu ekspor kita hentikan karena kita fokus ke dalam negeri dulu ya? Ke dalam negeri. Nah, saat itu juga banyak retail supermarket besar di Eropa banyak menghubungi kita, mereka pengen jualan produk kita juga. Tetapi waktu itu juga tetap saya tolak karena di kita benar-benar full. Gitu. Wah, luar biasa, sampai ditolak bisnis dari luar negeri. Gila. Iya, karena produksi produk outdoor itu di Indonesia tidak mudah. Artinya kita tidak bisa kerjain di tempat orang karena pengerjaannya cukup sulit, sehingga di pabrik kita sendiri. Dan jaga kualitas bang ya? Jaga kualitas. Dan tiba-tiba pandemi dan kebetulan memang sekarang dunia juga lagi serba sulit ya. Dan jadi kita masih sampai sekarang masih fokus di Indonesia. Walaupun kemarin beberapa yang kontak kita dulu kemarin udah kontak kita lagi. Dia bilang, Konsina kapanpun lu siap, hubungi kita siap menjual barang lu di luar. Kita siap berbisnis dengan mereka gitu ya? Iya, mereka nunggu ya? Iya, karena kenapa? Bagi saya itu pemikiran yang panjang. Karena satu, size badan kita beda sama mereka. Terus karakter produknya juga beda. Mereka tuh musim dingin, musim apa, segala macam. Sehingga kalau terjadi apa-apa, produknya kita di Indonesia mau dijual kemana kan susah. Gitu loh. Memang harus ada divisi khusus, sehingga tidak maksud saya tidak mudah juga, tetapi saya lihat kayaknya ini juga menjadi concern yang sama teman-teman yang lain, sehingga kita ngomong ekspor tuh bagi saya, kalau saya menilai Konsina ya udah luar biasa. Ya, proposal yang datang Konsina tuh banyak sekali. Karena mereka ngelihat, dia bilang kita ngelihat produk Konsina itu sangat sesuai karakter kita, mereka bilang. Dari sisi warna, dari sisi kualitas, dari sisi ini. Dan terbukti sampai sekarang, kayak kemarin atau tadi juga saya lihat, saya dengar itu banyak sekali orang luar yang belanja di kita, gitu loh. Kayak tadi di toko kita di Rawamangun, teman toko bilang nih ada bule belanja banyak. Orang luar ya? Orang luar, mereka minta sesuatu gitu. Ya saya nggak tahu kebiasaan orang bule atau enggak. Saya bilang ya udahlah, kasih stiker aja lah. Gift. Gift dia bilang. Karena udah belanja banyak mungkin ya. Pengen sesuatu. Di toko kita tuh kan, toko kita ada di Bali, ada di Jogja, yang beberapa tempat wisata-wisata. Nah, itu banyak sekali orang luar yang beli karena mereka suka atau dari mulut ke mulut. Sebenarnya ya dengan ada di kita aja sebenarnya udah bisa ekspor. Dan kemudian kita juga ada satu marketplace online yang memang
dia menjangkau ke luar. Sehingga melalui berarti marketplace udah ada itu website-nya Konsina ya? Oh, udah ada. Sudah ada, mantap. Sudah ada online. Oke. Itu juga kirim keluar. Jadi Nah. sebenarnya kita udah ekspor juga Sudah ekspor dengan juga. seperti itu Oke, gitu. iya, Jadi iya, dunia iya. sudah go berubah. internasional. Sudah bisa dicek di seluruh dunia. Betul. Webnya. Oke. Betul. Dan Pak Dison, apa nih pesan terakhir buat kita yang mau berbisnis, yang ingin memulai bisnis? Let's say kita nggak bicara soal outdoor aja ya, tapi dari pengalamannya Bang Dison yang ingin berbisnis dari yang teknik industri, nyebrang loh ke bisnis yang kayak seperti ini, dan akhirnya dia bisa running bisnis sampai sebesar ini. Nah, pesan-pesannya apa nih Bang buat kita anak muda yang akan memulai bisnis nih? Ya, kalau kalian mau mulai bisnis, kalau bisa memang sesuai hobi kalian. Ya. Karena kenapa sesuai hobi? Sesuai hobi, senang sakit tetap dijalani. Oke. Gitu. Mau tumbang, mau apa, tetap dia bersenang-senang. Kemudian kenali potensi diri, Oke. kenali calon rivalmu atau kompetitormu atau apapun di sekelilingnya. Ya. Kemudian keempat, selalu lakukan yang terbaik Ya. dalam segala hal. Dan kelima, jangan pernah penyerah. Dan yang di atas segalanya adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bang Dison. Jadi thank you banget Bang Dison, Sama-sama. dan teman-teman jangan lupa Roy. cek websitenya Konsina, dan teman-teman nanti bisa lihat dan bisa belanja di Konsina untuk segala kebutuhan teman-teman outdoor. Yang paling penting tadi follow Instagramnya Konsina Official sehingga teman-teman bisa dapat kabar terbaru terupdate dari Konsina. Dan akhir dari podcast ini saya mau terima kasih buat Bang Dison kesempatan buat diskusi pada sore hari ini, dan semoga kita sama-sama doain ya Konsina makin jaya, makin terus dan fokus untuk dalam bisnis outdoornya. Terima Oke. kasih Bang Dison. Terima Selamat kasih. sore, sampai jumpa Pak Roy, kembali. sampai jumpa kembali. Ya.